pas baca Al-Quran itu, misalnya pas stres gitu ya, pas down, nah pas baca Al-Qurannya itu aku emang udah pegang Al-Quran, terus ya udah random aja gitu, random aku buka, aku baca. Ada yang pernah bilang bahwa ketidaktahuan itu juga sebuah anugerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Udah cukup lama ya aku gak bikin video. Dan kali ini aku ngetek videonya itu tengah malam menjelang pagi-pagi buta. Jadi aku ngerekam video ini tuh jam 12:30 pagi. Nih bisa dilihat, jam 12:30 pagi. Karena aku nunggu orang-orang di rumah itu tidur. Entah kenapa, meskipun udah hampir 1 tahun bikin YouTube, tapi aku masih tetap malu kalau pas ngerekam video itu ada orang-orang rumah, entah keluarga atau saudara yang ngelihat aku bikin video gitu. Malunya sampai sekarang masih ada. Jadi nunggu orang-orang di rumah tidur dulu. Video kali ini tuh khusus spesial buat teman-teman semua, buat para saudara-saudara aku, subscriber aku yang lagi ngerasa capek, cemas, takut, khawatir, stres, down dalam perjalanan hidup ini gitu. Karena I feel you. Karena aku juga ngerasain hal yang sama, dan itu terjadi beberapa waktu kemarin. Dan di sini aku pengen share gitu, bagaimana aku menghadapi hal itu semua. Tapi di sini aku bukan bermaksud untuk kayak menggurui atau apa, tapi kayak bener-bener ini adalah video sebagai kalian gak sendiri gitu. Aku juga ngerasain hal yang sama seperti yang kalian rasakan. Buat teman-teman yang udah cukup lama mengikuti channel ini, mungkin udah sering menjumpai beberapa video aku yang sebelumnya itu, yang temanya itu kayak optimistik gitu, optimistik terhadap hidup. Dan ya seoptimisnya kita, pasti ada fase dimana kita tuh ngalamin down, up and down kan. Setiap hari tuh up and down banget. Dan itu pun juga terjadi sama aku gitu. Bisa terjadi kepada siapapun. Dan ya kita harus melewatinya gitu. Seberat apapun, yang penting intinya satu, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Jangan menyerah pada hidup gitu. Rendah-rendahnya fase hidup yang kita alami, tetap nggak boleh putus asa terhadap rahmatnya Allah. Dan di sini aku pengen share gimana cara aku mengatasi fase-fase pahit gitu ya, fase-fase yang stres, fase-fase yang bikin aku down. Dan alhamdulillah akhirnya aku mulai bangkit lagi gitu. Jadi mungkin tips ini bisa teman-teman tiru atau bisa teman-teman terapin dalam menghadapi fase-fase pahit dalam hidup kita. Aku nggak akan nyebutin permasalahan yang aku hadapi itu seperti apa, tapi yang jelas masalah itu udah bikin beberapa waktu kemarin itu bikin aku kacau, bikin aku stres, bikin aku down, dan sampai drop gitu ya, sakit fisik juga selama 2 hari, bed rest banget. Dan aku yakin setiap orang pasti punya tema masalah hidupnya masing-masing gitu. Dari beberapa yang aku baca, beberapa curhatan yang aku baca di Quora, itu sebuah aplikasi gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang fase-fase terpahit dalam hidupnya itu contohnya adalah udah beberapa tahun belum dapat kerja atau masih nganggur, atau ada yang belum lulus, udah mencoba sekian cara tapi belum berhasil, atau ada juga yang hutangnya belum lunas dan lain sebagainya. Pasti setiap orang tuh punya tema masalah sendiri-sendiri
yang ngebikin dia down atau stres. Jadi langkah pertama yang aku lakuin saat aku mengalami stres beberapa waktu kemarin, itu yang pertama adalah aku mencoba disconnecting, memutus segala hubungan yang berkaitan dengan orang-orang di luar keluarga aku. Dan di sini aku sampai menonaktifkan nomor utama aku. Jadi aku punya 2 nomor, dimana yang pertama itu nomor pribadi yang emang khusus gitu ya, khusus untuk yang benar-benar kenal sama aku, dan yang satunya tuh nomor khusus itu yang biasanya aku share di YouTube atau untuk belanja online. Nah, nomor utama aku itu aku nonaktifkan. Aku disconnecting dengan orang-orang di sekitar aku di luar keluarga gitu ya. Aku disconnect dengan orang-orang di tempat kerja. Aku disconnect dengan teman-teman aku. Aku mencoba untuk memutus informasi-informasi dari orang-orang sekitar. Karena aku tahu salah satu sumber masalahnya gitu ya, yang ngebikin aku stres, down itu adalah terlalu banyak informasi yang aku terima tentang hidup orang lain. Entah itu di snap WA gitu ya, di stories WA, snapgram, stories Instagram. Itu aku terlalu too much gitu, terlalu banyak informasi yang aku terima. Jadi langkah utamanya adalah aku disconnect, aku memutus hubungan dengan orang-orang di sekitar aku, kecuali keluarga ya, kecuali orang-orang yang benar-benar peduli sama kita tuh kan keluarga kita gitu, orang tua. Ada yang pernah bilang bahwa ketidaktahuan itu juga sebuah anugerah. Jadi selama ini kan kita itu udah terlalu banyak informasi tentang hidup orang lain gitu ya. Apalagi dalam bingkai sosial media, dimana orang-orang itu kebanyakan memperlihatkan sisi-sisi bahagianya aja, sisi-sisi enaknya aja gitu. Sehingga kadang membuat kita tuh kayak ngerasa, kok aku belum ngerasain apa yang mereka rasakan, kok aku belum ya mencapai apa yang mereka udah capai gitu. Jadi ada kalanya kita emang perlu memutus informasi-informasi yang terlalu banyak tersebut. Jadi buat aku pribadi, berhenti sejenak dari sosial media itu sangat-sangatlah penting. Kita butuh waktu-waktu yang emang kita nggak perlulah mengetahui informasi yang terlalu banyak. Terkecuali teman-teman emang pekerjaannya di situ gitu. Mungkin ada yang jualan online atau emang ada pekerjaan yang mengharuskan membuka sosial media. Itu ya lain cerita gitu ya. Tapi aku tekankan lagi, disconnecting di sini maksudnya adalah kita memutus apa-apa yang membuat toksik dalam hidup kita gitu. Nah, dari yang aku rasain, dari permasalahan yang aku hadapi, aku ngerasa bahwa salah satu sumber yang bikin aku stres adalah terlalu banyak informasi yang aku terima dari sosial media gitu. Disconnecting di sini aku juga memaknainya sebagai bentuk kita menepi dari hiruk pikuk keramaian. Keramaian di sini maksudnya ya sumber-sumber masalah tadi gitu ya. Jadi ada kalanya kita emang benar-benar butuh untuk menyendiri atau beruzlah atau berkholwat gitu ya. Bahkan Rasulullah saat menerima wahyu yang pertama itu kan juga keadaannya dalam berkholwat gitu, menyendiri di gua. Tapi menyendirinya di sini bukan berarti kita kayak ngurung diri di kamar terus cuman tidur doang, rebahan doang gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi menyendirinya ini adalah kita ya bisa dengan mempraktekkan cara-cara untuk menyembuhkan obat hati gitu ya. Seperti lagunya Opik, Tombo Hati gitu. Obat hati kan udah dijelaskan ada kayak yang memperbanyak baca Quran, terus perbanyak zikir, perbanyak puasa, berkumpul dengan orang soleh, kayak begitu kan.
Nah, salah satunya kalau dari yang aku lakuin adalah baca Al-Quran. Dan aku tuh gimana ya, pas baca Al-Quran itu, misalnya pas stres gitu ya, pas down, nah pas baca Al-Qurannya itu aku emang udah pegang Al-Quran, terus ya udah random aja gitu, random aku buka, aku baca, nggak banyak, aku pakai Al-Quran yang ada terjemahannya, aku baca sedikit. Nah, setelah baca ayatnya, aku lihat terjemahan dari ayat tersebut. Meskipun random atau secara acak aku buka Al-Qurannya, entah kenapa ayat-ayat yang aku baca tadi, kalau aku lihat terjemahannya, itu selalu merujuk pada kalimat jangan takut, jangan sedih. Kalau Arabnya itu kayak la takhof, la tahzan, atau padanan dari kalimat-kalimat tersebut, seperti wala khaufun, wala yahzanun. Dan itu sering banget gitu loh, padahal itu kan acak gitu ya. Aku cuman asal doang, terus dibaca ayatnya sedikit, terus aku lihat terjemahannya, dan selalu merujuk pada kalimat-kalimat tersebut. Jangan takut, jangan sedih. Itu emang udah kayak, ya bener gitu ya, Al-Quran itu kan petunjuk dari Allah. Al-Quran itu firmannya Allah, kalamnya Allah, ucapan-ucapannya Allah. Jadi kayak emang bener-bener udah Din, jangan takut, jangan sedih gitu. Jadi kayak emang bener-bener dinasehatin langsung sama Allah, jangan takut, jangan sedih. Jadi teman-teman bisa coba deh, bisa pakai Al-Quran yang terjemahan, terus baca aja dah, random gitu ya, acak. Nah, baca sedikit aja ayatnya, lalu lihat terjemahannya. Jadi yang pertama itu yaitu disconnecting, dimana disconnecting di sini artinya adalah kita menepi, kita menyendiri, dan dalam kesendirian tersebut kita isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan, yaitu tadi salah satu tipsnya adalah melakukan apa-apa yang diajarin dalam lagunya Opik yang Tombo Ati itu. Dan yang kedua, nah ini yang kedua ini aku tuh dapat pelajaran dari Tasnim Institute. Nah, jadi pas aku ngerasa stres itu kan aku lebih banyak dengerin ceramah-ceramah gitu ya, dimana penceramahnya itu lebih ke yang calm gitu, tenang, penyampaiannya tenang. Dan aku ketemu dengan videonya Tasnim Institute tersebut. Nah, di situ beliau itu menjelaskan bahwa saat kita stres, kita bisa ingat dengan kisahnya Nabi Yunus saat berada di dalam kegelapan, di dalam perut paus. Nah, teman-teman pasti ingat gitu ya kisahnya Nabi Yunus yang dia harus berada di dalam perutnya paus. Dan itu kan sebuah tempat yang sangat gelap gitu ya. Tempat yang, ya bayangin gitu ya, di dalam perut, ya anggap aja kita lagi kayak di sini terus ditutupin gitu. Bener-bener gelap, bener-bener nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah memperbanyak kalimat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi yang dilakukan Nabi Yunus adalah memperbanyak kalimat thayyibah tersebut. Dan di sini beliau gitu ya, penceramah di Tasnim Institute itu menjelaskan bahwa itu bukan hanya berlaku untuk Nabi Yunus, tapi juga berlaku untuk orang-orang yang sedang merasakan stres. Dan itu apa ya, nyantol banget di aku, apalagi kan aku emang saat itu lagi stres gitu ya. Jadi kita bisa diibaratkan sedang berada dalam kegelapan gitu, dalam benar-benar gelapnya. Di sini maksudnya adalah masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, untuk itu kita bisa mengamalkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus. Kita perbanyak bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, nah yang ketiga ini cukup spesial, cukup unik, karena
ini aku nemuin sendiri gitu ya. Jadi ini tips DN Resutari banget. Cilah. Jadi yang ketiga ini adalah mandi air hangat. Agak aneh gitu ya dari tips-tips yang sebelumnya. Tapi ini bener-bener works banget di aku. Sangat-sangat berpengaruh banget di aku. Jadi aku inget pas aku di Jepang dulu itu hampir tiap hari itu aku mandi air hangat. Dan ya emang salah satu kebiasaannya orang Jepang itu adalah mandi sekali doang. Mereka tuh cuma mandi sekali pas malam sebelum tidur. Tapi mandinya itu dengan berendam air hangat. Dan itu adalah salah satu cara mereka untuk melepas stres. Karena kita tahu kan orang-orang Jepang itu tuntutan kerja itu tinggi gitu ya. Mereka kerja itu sampai malam banget. Nah, salah satu cara mereka untuk melepas stres itu adalah dengan berendam air hangat. Nah, dan itu aku terapin beberapa waktu kemarin. Dan ya emang itu emang selain sehat gitu ya. Emang sih pas mandi air hangat, kalau bisa sih berendam gitu ya. Berendam air hangat itu emang kayak kita bisa lebih rileks dan lebih masalah-masalah itu juga kayak ikut keangkat gitu. Jadi stresnya bisa sedikit-sedikit hilang gitu. Tips yang ketiga ini mungkin agak sotoy gitu ya. Mungkin ada teman-teman nih yang ahli di bidang kesehatan bisa komen di bawah apakah emang ada dampaknya mandi air hangat itu untuk menghilangkan stres. Kalau yang aku baca di artikel-artikel sih ada yang mengatakan bahwa mandi air hangat itu bisa menghilangkan stres. Tapi juga jangan mandi air hangat pas tengah hari bolong gitu ya. Pas cuaca panas itu juga yang nggak works gitu ya, nggak akan ngefek gitu. Kalau tengah hari pas cuaca panas kita mandi air hangat. Nah, mandi air hangatnya itu bisa dicoba misalnya pas sebelum sholat subuh. Atau kalau aku sih seperti yang aku tiru pas di Jepang itu ya, aku menjelang sebelum tidur gitu nyoba untuk berendam air hangat. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa mandi pas malam-malam itu juga nggak baik untuk kesehatan. Tapi kalau aku ngelihat orang Jepang, mereka baik-baik aja sih mandi pas malam hari. Ya cuman itu, mereka bukan mandi pakai air dingin, mereka berendam air hangat. Dan tips yang keempat adalah bahagiakan hati teman-teman semua dengan cara sibukkan diri kita pada hal-hal baru yang menyenangkan. Tentu saja dalam masih koridor yang positif gitu ya. Nah, kalau aku mencoba untuk ikut kursus les alat musik. Meskipun aku nggak punya basic sama sekali tentang dunia musik, tapi aku pingin mencoba gitu hal-hal baru yang menurut aku menyenangkan gitu. Bisa belajar alat musik itu kan sesuatu yang baru buat aku dan menyenangkan. Jadi aku mencoba untuk ikut kursus tersebut. Atau teman-teman bisa juga nyoba solo traveling. Tapi tips yang ini gak memungkinkan gitu ya, karena sekarang masih masa pandemi. Tapi solo traveling itu adalah salah satu obat stres yang sangat mujarab. Jadi pas aku ke Jepang itu rasa masalah aku di Indonesia tuh kayak yang keangkat semua gitu loh, karena kita lebih fokus pada petualangan kita waktu solo traveling. Atau lakuinlah hal-hal baru yang menyenangkan gitu. Salah satunya ya ikut kursus, kemudian ikut pelatihan, ikut mungkin kayak volunteer gitu ya, kayak relawan-relawan gitu. Selain emang menyenangkan buat diri kita, nah insya Allah itu juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, itu 4 tips dari aku bagaimana caranya menghadapi stres. Tapi tips-tips yang aku bilang tadi itu bukan bermaksud untuk menggurui, bukan sama sekali. Jadi niat aku dari awal bikin channel YouTube itu adalah untuk share, untuk cerita pengalaman yang aku rasain. Dan ya dari beberapa tips yang aku bilang tadi,
itu bisalah ada 1-2 mungkin yang bisa teman-teman coba. Oke, udah cukup sekian ya video kali ini. Aku ngetek videonya itu sekitar 1 jam. Sekarang udah jam setengah 2. Tadi mulai ngeteknya jam setengah 1. Dan sepertinya mata aku udah agak bengkak gitu ya, butuh tidur. Semoga video kali ini bermanfaat. Oke teman-teman, semoga stresnya bisa hilang, bisa keangkat, masalahnya cepat selesai. Seberat apapun hidup kita, tetap gitu ya, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Percaya deh. Cukup sekian video kali ini, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.